Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian yang juga saya hormati. Perkenalkan nama saya Putri Laila dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019 akhir. Virus COVID ini berasal dari hewan yang terdapat di pasar hewan atau pasar makanan laut di Wuhan, Cina. Coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyebab coronavirus ini yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena bentuknya yang mirip seperti mahkota. Virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Virus ini pada umumnya ditemukan pada hewan seperti ular, unta, kucing, dan kelelawar. Virus ini biasanya ditularkan melalui droplet atau sebuah cairan kecil yang berukuran sangat kecil yang keluar saat batuk dan bersin. Apabila droplet tersebut terhirup oleh mengenai lapisan kornea mata kita, seseorang berisiko terkena penyakit tersebut. Sebelum itu, ada banyak macam gejala tentang coronavirus. Gejala yang umum pada coronavirus ini yaitu 1. Pilek, 2. Batuk kering, 3. Hidung tersumbat, 4. Bersin-bersin, 5. Nyeri tenggorokan, dan 6. Sesak nafas. Gejala tersebut bisa bertambah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Gejala infeksi ini tidak langsung menular kepada kita, tetapi dia muncul mulai 14 hari setelah terpapar gejala tersebut. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk membantu diagnosis. Jadi kalau kita merasakan gejala tersebut, belum tentu kita terkena infeksi coronavirus. Namun ada beberapa pemeriksaan yang harus diperiksa. Contohnya 1. Pemeriksaan darah lengkap, 2. Pemeriksaan pembekuan darah, 3. Pemeriksaan ginjal dan hati, 4. Pemeriksaan dari hidung, 5. Pemeriksaan dari faring atau tenggorokan, 6. Pemeriksaan dahak dan cairan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan swab. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah pasien tersebut terserang coronavirus atau sebab yang lainnya. Atau bisa juga dilakukan dengan rongsen dada dan CT scan dada. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan coronavirus ini adalah 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran stamina tubuh agar tetap prima dan kekebalan tubuh meningkat. Artinya di sini kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Setelah itu kita juga harus minum vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Kedua, mencuci tangan dengan benar dan teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang beralkohol. Gunanya untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Jadi kalau cuci tangan jangan menggunakan air saja. Ketiga,
menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Keempat, ketika bersin dan batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Jadi dengan ini, seperti itu, bukan dengan telapak tangan. Kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung. Keenam, gunakan masker dengan benar hingga menutupi hidung. Jadi sampai di sini ya, sampai sini. Ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah, lalu cuci tangan kembali. Kedelapan, tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Itulah kenapa kemarin ketika coronavirus menyerang Indonesia, kita disuruh stay at home. Karena itu dapat menyebabkan virus itu menyebar karena virus ini bersifat sangat cepat untuk terinfeksi menular. Kesembilan, menunda perjalanan ke wilayah negara di mana virus ini ditemukan. Kesepuluh, hindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna. Daging yang belum matang sempurna bisa jadi itu terdapat virus. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi daging yang benar-benar matang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada terdapat salah-salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.